Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumi Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresum sebuah materi dari mata kuliah Gender Based Pedagogy. Materi kali ini adalah tentang gender in the classroom. Gender Based Approach atau GBA ini merupakan pendekatan pembelajaran berbasis teks yang memberikan panduan eksplisit tentang bagaimana bahasa ini bekerja gitu dalam konteks komunikasi. Tujuan utamanya itu membantu siswa memahami teks berdasarkan konteks serta mengembangkan kemampuan dan menulis akademik siswa. Nah, dalam pendekatan ini, genre ini dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki tujuan komunikatif tertentu. Nah, dan struktur teksnya selalu dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa komponen. Komponen pengajar utama itu adalah analisis model teks. Pengajar eksplisit mengenai struktur dan fitur kebahasaan, kemudian penulisan bersama yaitu joint construction, serta independent. Nah, komponen ini bekerja dalam sebuah teaching learning cycle, mulai dari yang memastikan siswa ini mendapatkan pemahaman bertahap, mulai dari mengenal teks hingga mampu mengerjakan atau mampu memproduksi secara mandiri gitu. Selanjutnya, GBA ini juga mendukung transfer of knowledge, yaitu kemampuan siswa untuk menerapkan pemahaman genre pada berbagai teks baru melalui pemodelan dan konstruksi bersama. Siswa ini belajar mengenali pola dan ciri-ciri bahasa dan tujuan komunikatif dari teks yang berbeda, sehingga mereka menjadi pembaca dan penulis yang lebih fleksibel. Kemudian, gender-based instruction juga memiliki potensi besar dalam membangun gender awareness dengan scaffolding yang sistematis gitu. Siswa belajar bahwa setiap pilihan bahasa memiliki fungsi sosial tertentu. Melalui analis kritis terhadap model teks, mereka dapat memahami kesamaan dan perbedaan antara genre, menggunakan pengetahuan tersebut untuk menulis dan menulis yang dengan benar efektif. Namun pendekatan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Dependensi terhadap model teks kadang membuat siswa ini kurang kreatif. Proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama pada tahap building knowledge dan modeling. Selain itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kompetensi guru dalam menganalisis genre dan memilih teks model yang tepat. Selanjutnya, multiple perspective on genre. Ada 3 perspektif utama. Yang pertama itu ada Sydney School atau SFA. Nah, yang berfokus pada struktur teks dan fungsi bahasa. Pendekatan ini merupakan teaching learning cycle, deconstruction, dan construction, and independent construction. Perspektif ini paling umum digunakan pada pendidik dasar dan menengah. Kedua itu ada new rhetoric atau rhetorical gender studies. Perspektif ini melihat genre sebagai tindakan sosial dan lebih menekankan pada konteks situasional, komunitas akademik atau profesional, serta proses menulis ini. Kemudian, jadi ini tidak dipandang sebagai struktur tetap, melainkan sesuatu yang fleksibel gitu dan berubah sesuai kebutuhan sosial. Kemudian ada ISP atau English for Specific Purpose. Nah, fokusnya ini adalah tujuan komunikatif dari genre khusus seperti artikel penelitian, laporan teknis, dan penulisan akademik. Pendekatan ini menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan akademik atau profesional siswa. Secara keseluruhan ini, gender-based pedagogy ini menggabungkan pemahaman dari berbagai perspektif ini untuk menciptakan pengajaran yang lebih komprehensif dan kontekstual. Meskipun memiliki tantangan, GBA ini tetap menjadi pendekatan yang sangat bernilai ketika diterapkan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.